Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Hidayah, mudah-mudahan hari ini senantiasa Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesehatan, sehat wal afiat. Allah panjangkan umur kita, senantiasa kita taat pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga salat berjamaah kita salat yang terima di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita niatkan waktu kita i'tikaf dalam rangka thalabul ilm. Mudah-mudahan dengan ilmu yang akan disampaikan pada kesempatan hari ini menambah wawasan keislaman kita, nambah ilmu kita, sehingga kita bisa mendapatkan hujah yang cukup kuat untuk meningkatkan kualitas amalan-amalan kita dari hari ke hari di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita buka dengan baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas tentang bab munasakhah dalam warisan. Apakah ahli waris yang meninggal setelah si pewaris, sebelum pembagian warisan dimulai, apakah dia termasuk berhak juga mendapatkan harta warisan? Ketika seorang meninggal dunia, maka kita yang hidup wajib untuk menyerahkan hak-hak si mayit. Ya, di mana si mayit itu wajib untuk dimandikan, dikafani, disolatkan, termasuk juga dikuburkan. Dan bahkan ketika si mayit meninggalkan harta, maka harta ini menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Kita yang hidup wajib membagi harta peninggalan si mayit kepada para ahli warisnya. Ya, maka tidak ada lain kecuali kewajiban itu muncul datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, karena kewenangan membagi harta warisan itu hanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika si mayit tidak ada wasiat untuk mengeluarkan sedekah daripada harta peninggalannya, maka hukumnya haram. Kita mengeluarkan inisiatif salah satu atau beberapa ahli waris mengeluarkan sedekahnya atas nama si mayit misalnya, yang pahalanya sampai niatnya baik tapi caranya tidak sesuai dengan aturan syariat. Alasannya apa? Harta si mayit dianggap harta tak bertuan. Harta tak bertuan itu mirip-mirip dengan harta haram, kecuali sudah ditentukan siapa-siapa tuan-tuan pemilik harta itu. Maka menyegerakan membagi harta warisan itu untuk mengetahui dengan pasti siapa tuan-tuan pemilik harta warisan itu. Ya, kadangkala di kampung-kampung, ya, demi untuk bisa mendapatkan pahala tambahan untuk si mayit, berapa banyak para ahli waris tidak membicarakan masalah warisan, tapi berusaha untuk membuat acara-acara selamatan misalnya untuk si mayit. Kendurian kematian misalnya untuk si mayit dengan menjual aset-aset warisan peninggalan si mayit. Barangkali niat awalnya memang baik, sedekah dari harta si mayit yang sampai pahalanya untuk si mayit, tapi ternyata harta yang digunakan itu bukan harta yang boleh digunakan sebelum harta itu dimiliki oleh para ahli warisnya. Maka sedekah tanpa ada wasiat hukumnya nggak wajib. Tapi kalau ada wasiatnya wajib, bahkan haram hukumnya membagi harta warisan sebelum wasiatnya ditunaikan. Tapi kalau nggak ada wasiatnya, kita nggak boleh cawi-cawi dulu tuh bandek peninggalan si mayit. Ya, kecuali kita sudah tahu berapa saham masing-masing ahli waris, diterima secara sempurna harta itu. Adapun nantinya masing-masing ahli waris pengen itu, pengen ini, atau salah satunya menghadiahkan harta yang dia dapatkan lewat jalur warisan yang pahalanya disampaikan kepada si mayit, boleh hukumnya. Kadangkala kita nggak menyadari bahwa kewajiban untuk membagi harta warisan itu, ya, ini menyangkut kehormatan orang yang hidup lebih diagungkan ketimbang kehormatan orang sudah meninggal dunia. Kalau orang sudah dikuburkan, ya, dia punya kehormatan, disampaikan haknya sampai dikuburkan sebagaimana jenazah seorang muslim. Ya, hurmatul hayyi a'zam min hurmatil
mayyit, kehormatan orang hidup lebih diagungkan, lebih diutamakan ketimbang kehormatan orang sudah meninggal dunia. Maka melanjutkan keberlangsungan hidup para ahli warisnya itu lebih diutamakan ketimbang untuk urusan si mayit yang udah kelar urusan penguburannya. Kecuali ada wasiat, ada hutang-hutangnya yang wajib dibayarkan, keluarin dulu, baru sisanya jadi warisan. Gitu ya. Nah, cuma dalam banyak kasus warisan, penyelesaiannya terkadang kita yang merasa udah belajar, udah tahu tentang bagaimana Allah mengatur masing-masing saham ahli waris. Kadangkala penyelesaiannya tidak sesederhana yang kita bayangin. Kadang kita ngadepin ya beberapa saudara kita ahli waris, kalau awam sih mendingan. Ini udah dikasih tahu, nggak tahu, sok tahu. Ya, tambeng-tambeng perak lagunya, sengkek dikasih tahu. Ya, yang model begini kita kebingungan kadangkala. Ya, ucapan yang keluar daripada lisan kita itu nggak dipercaya sama saudara kita. Ya, hatta nanya warisan aja, gimana? Kapan kita bagi warisan? Dianggapnya pertanyaan kayak begitu tuh dianggap kita maruk sama harta. Padahal enggak, ini kewajiban dari Allah. Ya, bahkan penyelesaiannya kadangkala muncul banyak kerumitan. Itu salah satunya kalau ada di antara ahli waris yang kurang ilmu, ya, yang justru dibarengi dengan sikap serakah terhadap harta dunia, ini malah muncul banyak kerumitan. Dan salah satu bentuk kerumitan yang muncul adalah banyak orang yang suka menunda-nunda membagi harta warisan. Entah alasannya apa. Ya, penundaan membagi harta warisan ini, ya, padahal kalau terjadi penundaan akan banyak muncul dampaknya itu. Salah satunya makin rumit. Apa diantaranya? Kerumitan kalau kita nunda-nunda bagi warisan, yang seharusnya ahli waris yang ada ketika pewaris pertama meninggal dunia, kan harus disegerain tuh membagi harta warisannya. Tapi belum diterima, ada beberapa ahli waris yang meninggal kemudian. Ya, kalau masih ada di dua jalur, ada pewaris yang kedua, mungkin nggak terlalu rumit ya. Tapi kalau penundaannya belasan tahun, bahkan puluhan tahun, banyak kemudian para ahli waris yang meninggal dunia, yang dimana ahli waris kedua jadi pewaris kedua ini memiliki banyak ahli waris yang berbeda jalur, berbeda tingkat, berlainan nasab dan lain sebagainya. Kita khawatir justru ketika dihitung mengeksekusi harta warisannya berlama-lama, ternyata ada orang-orang yang harusnya mendapatkan waris malah nggak dapat. Seharusnya orang yang tidak mendapatkan warisan justru malah dapat. Inilah perbuatan yang dianggap menyelisihi aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Padahal orang Betawi bilang apa? Ikan sepat, ikan gabus. Bagi warisan makin cepat makin bagus. Asra ahsan. Kata ulama, asra ahsan, lebih cepat lebih baik. Kalau terjadi penundaan kita khawatir, ya, ada orang-orang yang harus mendapatkan waris meninggal berikutnya. Nah, pertanyaan sekarang, bagaimana ulama ketika menangani kasus-kasus kayak begitu tuh? Ya, anak yang tadinya dapat warisan belum dibagi meninggal, tinggalkan cucu. Dia punya laki, dia punya bini. Ya, kalau seandainya lagi di tingkat cucu juga belum dibagi juga, padahal cucu-cucu udah pada berumah tangga. Ini bertingkat. Ya, maka dalam hal ini ulama sampaikan ada apa? Ada bab yang namanya metode munasakhah dalam waris Islam itu. Apa sih yang disebut dengan munasakhah ini? Saya menukil ada dua qaul ulama tentang definisi munasakhah ya. An yamuta min warathatil mayyitil awal wahidun au aksar qabla qismati tirkah. Seorang atau beberapa ahli waris dari pewaris pertama yang meninggal dunia. Kemudian sebelum pembagian harta peninggalan itu dilaksanakan. Jadi misalnya ada ayah meninggal, ya. Dia punya bini, dia punya anak. Kan harusnya ketika ayah meninggal disegerain bagi warisnya. Ditunda, ya. Sampai kemudian ada anaknya meninggal, kemudian bininya meninggal, ya, entah siapa lagi yang meninggal kemudian, inilah yang disebut dengan kasus munasakhah. Di mana ada ahli waris yang meninggal setelah pewarisnya meninggal sebelum pembagian harta warisan dibagi. Ya, bagaimana juga definisi yang berikutnya apa? An yantaqila nasibu ba'dil warathah
qabla qismati tirkah ila man yarithu minhu. Berpindahnya bagian penerimaan ahli waris karena kematiannya sebelum pelaksanaan pembagian waris itu. Harusnya dia dapat gitu. Ya, harusnya kan pada saat dia masih hidup dapat gitu kan. Manfaatnya kan luar biasa. Bisa digunakan, tapi ternyata harusnya dapat pada tingkat waris pertama, dia ikut meninggal kemudian jadi waris yang kedua, waris yang ketiga dan seterusnya. Di mana kadangkala waris kedua punya ahli waris. Ya, waris ketiga punya ahli waris juga yang kadangkala kedudukannya berbeda-beda jalur dan tingkatannya. Ya, nah ulama dalam hal ini membagi 3 keadaan dalam kasus munasakhoh nih Bang. Pertama, kalau ada kedudukan ahli waris dari pewaris yang kedua, itu ternyata masih merupakan struktur ahli waris dari pewaris yang pertama. Contoh, suami istri punya anak laki anak perempuan. Suaminya meninggal, warisan belum dibagi. Lewat 5 tahun, bininya meninggal. Kebetulan suami istri ini udah nggak punya orang tua sebagai ahli warisnya. Suami meninggal, babe emaknya nggak ada, ya bininya juga begitu nggak ada. Yang ada adalah si suami ini punya anak laki dan anak perempuan. Berarti kan ada dua kasus kematian. Suami meninggal pertama harusnya dibagi warisannya kepada siapa? Bininya dapat 1/8, sisa 7/8 untuk anak laki dan anak perempuan. Namanya asabah bil ghair. Ya, satu laki-laki jatahnya 2 kali bagian perempuan. Belum dibagi nih. Ya, bininya meninggal setelah 5 tahun. Ya kan seharusnya kan bini ini mendapatkan berapa tadi? 1/8. Tapi kemudian meninggal dunia sebelum waris dibagi. Bagaimana keadaan pertama ini? Maka nanti anak-anak yang hidup ketika membagi warisannya dianggap harta orang tua itu nyampur aja udah. Alasannya kenapa? Kalau dibuat 2 perhitungan sama saja hasilnya. Ya kenapa? Karena tidak ada ahli waris yang lain. Kecuali anak laki dan anak perempuan. Ya misalnya dari suami meninggal, istrinya dapat 1/8. Sisa 7/8 anak. Dihitung lagi si istri punya aset warisan 1/8 dibagi kemana? Pasti ke anak-anaknya juga kan. Artinya apa? Berarti harta orang tua gak usah dipisahin lagi, tapi dianggap jadi satu saja. Kenapa? Karena ahli waris dari suami ya anak, ya dari istri juga anak juga. Walaupun dari suami istri masih bisa mendapatkan 1/8, tapi beliau meninggal dunia kemudian, sehingga ahli warisnya hanya anak saja, hasilnya sama. Nah kasusnya, biar kita tajam pemahaman kita, seorang wafat meninggalkan 3 anak laki dan 1 anak perempuan. Belum dibagi warisannya, 1 anak laki-lakinya meninggal. Ya, maka kalau ini terjadi si anak yang meninggal ini jomblo fisabilillah, ya, jomblo dia, belum nikah dia, ya nggak punya bini, nggak punya anak, dia meninggal dunia, berarti kan yang jadi ahli warisnya siapa? Ada saudaranya kan? Saudaranya, gitu kan? Jadi ketika seorang wafat, mau laki mau perempuan yang wafat, dia punya anak. Awalnya 3 anak laki-laki dengan 1 anak perempuan. Anak laki-lakinya wafat sebelum pewaris pertama ini punya harta dibagi. Ya. Nah, bagaimana menghitungnya? Berarti harta peninggalan dibagi kepada anak laki dan perempuan yang masih hidup. Tinggal 2 laki-laki dan 1 perempuan. Yang 1 tadi itu karena dia jomblo, babenya kagak ada, tidak ada yang menghalangi ahli waris saudara dapat bagian, maka perhitungannya dia dianggap tidak ada semenjak semula itu anak. Ya, kenapa? Kalau dipisah juga sama aja hitungannya. Ya, misalnya kalau si ayah meninggal, anaknya kan ada 4. Kita hitung misalnya, anak laki dapat bagian. Ya, berapa tahun kemudian si anak ini meninggal kan? Dia punya aset warisan dari babenya. Yang jadi ahli waris siapa? Saudaranya. Ya, berarti nggak perlu dihitung 2 kali. Cukup sekali saja menghitungnya. Contoh paling gampang, seorang meninggal dunia ayah. Dia punya harta 6 miliar. Kalau ketika dia meninggal si ayah itu, kan seharusnya 6 miliar, dia punya 3 anak laki-laki. Bagi rate aja kan. Ya, berarti kan 6 miliar bagi 3 berapa? Sarang 2 miliar. Gitu kan. Belum dibagi, anak laki-lakinya 1 meninggal. Ya, belum dibagi nih. Dibagi setelah anak laki-laki ini meninggal. Berarti kan dia punya aset kan. Punya aset saham dari warisan bapaknya. Sebesar berapa? 2 miliar. Kalau kita mau menghitung, berarti ada 2 kasus kematian. Kasus pertama, ayahnya meninggal dunia.
si anak ini dianggap hidup ada 3, dapat masing-masing 2 miliar daripada harta 6 miliar. Kasus yang kedua, meninggalnya saudara laki. Kenapa saya bilang saudara? Karena memang ahli warisnya cuma saudara saja. Ya, bini kagak ada, gitu kan. Kemudian ayah ibunya nggak ada, anak dia nggak punya. Dia punya harta berapa? 2 miliar. Ahli warisnya cuma saudara doang. Yang saudara ini anak daripada siapa? Pewaris pertama. Ya, kalau mau dipisah-pisah, dari bapaknya dapat 2 miliar, dari saudaranya dapat berapa? 2 saudara. Masing-masing berapa kalau 2 miliar? 1 miliar. 1 miliar tambah 2 berapa? 3 miliar. Maka perhitungan yang kedua ini dalam keadaan pertama dianggap nggak usah, nggak ada, udah. Langsung aja secara munasakhah kita langsung menghitung. Pewaris ayah punya harta 6 miliar, ahli waris siapa? 2 anak laki-laki yang hidup itu saja. Maka 6 miliar bagi 2 berapa? 3 miliar. Itu hasilnya sama kalau kita buat 2 perhitungan dengan syarat tidak ada ahli waris lain. Ya, tadi kan tingkat pertama anak, tingkat kedua jalur saudara. Anak laki-laki yang hidup dapat 2 jalur, dari bapaknya 2 miliar, dari saudaranya 1 miliar, satuin aja. Itu kasusnya itu. Yang pertama, kalau ternyata tidak ada ahli waris lain kecuali si ahli waris ini masih berhubungan dengan pewaris yang pertama, ya. Nah, sementara yang kedua nih, kedudukan ahli waris dari pewaris yang kedua merupakan struktur ahli waris dari pewaris yang pertama, tapi hubungan mereka itu secara nasab berjalur-jalur, berbeda-beda tingkat. Contoh, seorang pewaris punya bini A, hasil pernikahan sama bini A, dia punya anak laki-laki 1. Dia kawin lagi, ya, sama bini B nih, jadi bininya 2, ya. Ya perempuan bini, ya, masih laki, gitu kan. Dapat bini nih, B nih, nikah, hasil pernikahannya dapat 3 anak perempuan. Oke ya. Si pewaris pertama meninggal tahun 2020, warisan belum dibagi. Tahun 2022 anak perempuannya dari bini kedua meninggal. Yang si anak perempuan ini belum berkeluarga, masih jomblo, ya. Nah, kemudian kita menghitungnya bagaimana? Kalau kita mau menghitung ada 2 perhitungannya, nggak sama kayak yang pertama. Karena nanti ada orang-orang pewaris, ahli waris daripada pewaris pertama, ada yang nggak dapat daripada pewaris yang kedua anaknya, gitu kan? Sekarang coba kalau pewaris ini pertama meninggal dunia, ahli warisnya siapa? Bini A sama bini B dapat nggak? Dapat, ya, dapat sebagai kedudukannya sebagai seorang istri. Anak si suami berapa itu? 4 dari 2 pernikahan, anak laki 1, anak perempuan 3. Berarti kalau kita lihat perhitungan pertama ini, pewaris suami ahli warisnya 2 bini dapat 1/8 bagian bagi 2. Bukan masing-masing 1/8. Ya, mungkin alasan itulah wanita tak mau dimadu. Kenapa warisannya dikit, gitu kan? Kalau bininya ada 3, 1/8 bagi 3. Kalau bininya ada 4, 1/8 bagi 4. Makin kecil aja udah. Jadi 2 bini dapat 1/8 bagi 2, 1/16. Sisa 7/8 bagian untuk 1 anak laki dan 3 anak perempuan dari 2 pernikahan. Ya, ini anaknya suami nih. Kalau anak bini pertama berapa? 1, anak bini kedua 3. Kalau suami 4 anaknya. Gitu ya. Nah, jadi kalau kita menghitung 1 anak laki-laki kan 2 kali bagian perempuan. 1 anak laki kali 2 bagian 2. Tambah 3 bagian perempuan kali 1, 3. 2 tambah 3, 5 saham untuk asobah, anak laki dan anak perempuan. Berarti anak laki dapat 2/5 kali sisa warisan, tiap anak perempuan dapat 1/5 kali sisa warisan. Ini pertama nih. Kemudian ya, anak perempuannya tahun 2022 meninggal. Ya, dia punya ahli waris juga nih, dan dia punya saham waris 1/5 sisa warisan babenya. Karena kan belum dibagi, baginya sekarang nih 2023. Ya, jangan nunggu Pilpres, ya kelamaan ya. Orang pada sibuk kampanye nih. Ya, 2023 sekarang mau dibagi nih, Bang. Nah, sekarang pertanyaannya, ada nggak yang nggak dapat di sini? Atau yang dapat dulu deh, kira-kira bapaknya dapat nggak? Bapaknya dia. Kenapa nggak dapat? Udah mati, udah meninggal. Syaratnya sebagai ahli waris nggak terpenuhi. Ya, ibu yang mana yang dapat? Ibu kanan, nggak ada ibu kanan, Bang. Ibu kandung ya. Ibu kandung berarti bini yang mana?
Bini kedua dong. Ya, bini kedua. Ini kan yang anak perempuan yang meninggal. Ibu tirinya nggak dapat. Kenapa ibu tiri nggak dapat? Karena orang tua tiri sama anak tiri bukan ahli waris. Ya. Nah sekarang dua anak perempuan sebagai saudara kandung perempuan dapat nggak? Dapat. Anak laki-laki sebagai saudara apa nih di sini? Nggak boleh. Antum jangan pakai istilah saudara tiri. Ya. Dalam kaidah ilmu waris itu ada 3 saudara. Pertama, akhun syaqiqun au ukhtun syaqiqah. Ada saudara laki, saudara perempuan sekandung, satu ayah, satu ibu. Yang kedua, akhun li'ab au ukhtun li'ab. Ada saudara laki dan perempuan seayah saja, beda emak. Ya, ada akhun li'um au ukhtun li'um. Ya ada saudara laki, saudara perempuan seibu saja, babenya beda. Nah saudara yang ini, anak laki-laki saudara seapa? Seayah, dapat enggak kira-kira? Dapat. Nah kalau ini dapat ibu dapat, saudara perempuan sekandung dapat, saudara laki-laki seayah saja dapat, dapatnya berapa? Tadi mau lancar aja udah. Ya, kira-kira ibu dapat berapa itu bang? Itu bini. Ini ibu yang melahirkan kita. Dapat berapa tuh ibu? Surat An-Nisa ayat 11. Ayo. Dapat berapa tuh? Fa in kana lahu ikhwah, kalau si mayit itu punya saudara lebih daripada 1, fali ummihi berapa? As-sudus, dapat 1/6. Ya, si ibu ini dapat 1/6. Alasannya apa? Sekalipun si mayit gak punya anak, dia punya saudara lebih daripada 1. Baik ya, biar tidak berpanjang kalam ini. Ya, berarti yang dapat warisan itu adalah ibu kandung, 2 saudara perempuan sekandung sama saudara laki-laki seayah. Anak perempuan yang meninggal, dia punya saham 1/5 warisan daripada bapaknya waris pertama. Ibunya dapat 1/6, 2 saudara perempuan sekandung dapat 2/3 bagian. Dalilnya mana? Surat An-Nisa ayat 176 tentang kalalah. Seorang yang meninggal dunia nggak punya anak, nggak punya ayah. Saudara bisa mendapatkan bagian. Yang sekandung ini dikiaskan seperti anak perempuan 2, dapat 2/3. Ya, 1/6 dengan 2/3, ya. Dalam hal ini kita memakai metode tadakhul. Tadakhul ini menghitung angka sebagai nilai penyebutnya, itu kalau dikalikan itu sudah bisa kita jumlah, tapi dalam hal ini cukup mengambil bagian yang paling besar. Antara 6 sama 3, berarti sahamnya 6. Kuenya ada 6 potong kira-kira gitu. Maka kalau penyebutnya kita samakan 6, ya 2/3 itu adalah 4/6. Dari mana? 6 bagi 3, 2. 2 kali 4, 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi ada 1/6 dan 4/6. Itu disebut dengan ashabul furud. Orang-orang yang pasti dapat bagian waris dalam Al-Quran. Nah kebetulan dia punya 1 saudara laki-laki seayah saja. Itu kedudukan dia nggak sama kayak sekandung. Jalurnya beda. Maka dia nggak bisa jadi asabah dengan wanita sekandung ini. Ya, dia menjadi asabah sendirian. Ya, asabah binafsi namanya. Dia mendapatkan bagian 1/6. Kalau 1/6 tambah 4/6 itu 5/6, sisanya 1/6 untuk saudara laki-laki seayahnya itu. Nah, secara munasakhah kita menggabungkan pendapatan ini. Misalnya secara munasakhah ya. Istri pertama cuma dapat 1 bagian jalur dari suaminya saja, dapat 1/16. Sementara istri yang kedua dapat 2 jalur, dari lakinya dia dapat, dari anaknya dapat. Dari lakinya sebagai istri, dari anaknya sebagai ibu. Ya, anak laki-laki, saudara seayah dapat 2 bagian jalur, dari bapaknya dia dapat 2/5 sisa warisan bapaknya itu. Ya, ditambah 1/6 sisa warisan dari saudara perempuan seayahnya yang meninggal. Sementara anak perempuan dua-duanya dapat 2 jalur juga, dan ini gede loh. Ya, dapat dari bapaknya 1/5 gitu kan. Kemudian dapat dari saudara perempuan kandung yang meninggal 2/6 bagian waris itu. Nah, jadi ini yang disebut dengan metode munasakhah. Ya, di mana anak perempuan ini harus dihitung bagian warisnya, dan waris ini akan diberikan kepada ahli waris yang berhubungan. Nah sekarang contoh
Ya. Kalau si pewaris yang ini meninggal dunia, sebelum meninggal dia punya 2 bini, yang ini yang dikawinin pertama ini masih gadis, yang kedua udah jande. Ya, dinikahin bini kedua Mahmud Abbas. Ya, mamah muda, anak baru 1. Ya, anggap si Mahmud Abbas ini punya anak laki dari suami yang pertama. Ya, berarti ya ibu yang pertama, istri pertama punya 1 anak laki-laki, bini yang kedua anaknya berapa? 1 laki sama 3 perempuan, anaknya berapa? 4, ya, dari 2 suami. Tapi suaminya punya 4 anak dari 2 bini. Nah, sekarang pada saat ini meninggal dunia si pewaris ini, ya, pewaris yang ini meninggal dunia, berarti kan ada ahli waris, ada 2 saudara perempuan sekandung, 1 saudara laki-laki seayah, sama 1 saudara laki-laki seibu saja. Kira-kira dapat nggak tuh? Coba kalau kita hitung ya. Kita hitung ini. Pewaris tadi siapa? Enggak, yang kedua. Anak perempuan. Kenapa saya bilang anak perempuan si mayit? Karena masih ada ibunya. Ahli warisnya, ibu dapat berapa tadi? 1/6 bagian. 2 saudara perempuan kandung dapat 2/3 bagian. Atau dia dapat 4/6 bagian. 1 saudara laki seibu sama 1 saudara laki seayah. Kira-kira dapat enggak tuh? Yang saudara laki-laki seayah kan dapat sisa tadi 1/6, ya. Ini ada saudara laki-laki seibu nih. Kira-kira masih dapat enggak tuh? Ini dua-duanya laki-laki nih, cuma beda jalur. Ada seibu, ada seayah. Kira-kira mana yang kuat? Yang saya pengen seibu yang kuat. Dua-duanya kuat, nggak saling menghijab. Yang bisa menghijab saudara laki-laki atau perempuan seibu saja itu anak sama ayah. Ya, kalau ada saudara laki-laki yang bisa menghijab anak laki-laki atau ayah. Ini kan anak laki-laki nggak ada, anaknya nggak ada. Maka saudara laki-laki seibu dapat bagian, saudara laki-laki saya dapat nggak? Dapat juga. Cuma masalahnya dapatnya berapa? 1 saudara laki seibu dapat berapa? Apa asobah juga? Kan tadi kan sisanya 1/6 nih. Kalau kita lihat 1/6 dan 4/6 sisanya kan berapa? 1/6. 1/6 itu buat siapa? Buat berdua. Boleh bagi 2. Boleh nggak? Kan kalau sisa nggak boleh berlainan jalur, Bang. Jalur ayah sama jalur ibu berbeda. Nggak bisa bagi 2, nggak bisa. Ya, maka dalam hal ini 1 saudara laki-laki seibu, Pak, itu ternyata dia ashabul furud. Kalau sendirian mau laki mau perempuan dapat 1/6. Kalau jumlahnya lebih daripada 1, mau laki mau perempuan dapat 1/3, bagi rata boleh yang seibu. Nah, sekarang saudara laki-laki seibu ini dapat berapa? Kalau tadi ashabul furud. Dapatnya berapa tadi kalau sendirian? Dapat 1/6 bagian. Saudara laki-laki seayah asobah dapat sisa. Nah, kira-kira ini kebagian kan di saudara laki-laki seayah. Ini yang disebut dengan ashabul furud. Ibu dapat 1/6, dalam Quran disebutkan. 2 saudara kandung perempuan, 2/3 disebut dalam surat An-Nisa 176. 1 saudara laki-laki seibu dapat 1/6. An-Nisa ayat berapa? 12. Ya. Nah, saudara laki-laki seayah dia mendapatkan asobah. Dalam hadis disebutkan. Ya, al-hikul faraid ya li ahliha. Bagi warisan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Siapa kira-kira ashabul furud? Fama baqiya, adapun sisanya falil aula rajulin dzakar. Itu untuk laki-laki paling utama. Berarti dia dapat nih. Ya, jadi asobah dapat sisa. Cuma masalahnya bandeknya ada enggak? Itu doang nih. Ya, 1/6 tambah 4/6 berapa? 5/6 tambah 1/6 6/6. Habis nggak warisannya? Habis. Dapat nggak sih saudara laki saya ini?
nggak dapat, tapi nggak dapatnya dia bukan karena dia terhalang, tapi bandenya kagak ada. Bang, gua kan dapat, ya orang bandenya kagak ada. Amsyong udah, gitu kan? Ya, dia nggak dapat karena nggak ada sisanya. Kalau antum makan peye, itu remeh-remehnya masih ada tuh. Bang, masih ada, tuh tinggal kacangnya doang tuh. Berantakan. Ini mah remeh-remehnya udah kagak ada. Ya, bersih udah. Kenapa? Habis diambil sama ashabul furud. Ya, kadang nasib yang dapat sisa nasibnya begitu. Kadang dikit, kadang banyak. Kadang nggak dapat sama sekali. Nah, ini kita harus paham nih. Ya. Nah, kemudian keadaan yang ketiga. Sebelum masuk keadaan ketiga, biar makin tajam antum pembahasannya, ada pertanyaan nggak sampai sini? Ayo. Silakan. Ayo, ikan kembung ikan pari, nanya waris bingung nanya sama Ustadz Al-Buguri. Katanya begitu. Kata orang Palam Semi itu. Ya, silakan. Ya. Siap. Ya. Baik. Terus rumah. Cuman dari semenjak 2019 sampai dari sekarang kita di mana itu sama sekali nggak ada ngomongin itu. Gitu. Iya. Sementara tadi saya bilang bahwa itu harus segera dibagikan. Betul. Ya, si ibu meninggal 2000 berapa? 2021. Punya harta nggak yang beliau tinggalin? Ibu nggak ada. Sama sekali. Perhiasannya apa gitu nggak ada. Oh, ada. Itu kan harta namanya. Iya, iya, iya. Ya, jangankan emas, makanan saja itu warisan. Kalau emak antum punya beras satu gudang, nah itu warisan. Kan makanan tuh. Ya, berasnya satu gudang gitu kan. Kayak gudang Bulog tuh, kira-kira begini. Jadi jangankan perhiasan. Jadi perhiasan emas itu warisan, Bang. Nah, pertanyaan sekarang, ketika ayah meninggal, kakek neneknya masih ada nggak? Kakek nenek antum tuh. Ibu juga sama ya. Berarti ahli waris cuma anak. Laki berapa, perempuan berapa? Laki 3, perempuan 2. Pada saat ayah meninggal harusnya kan warisan dibagi. Ya kan, dibagi nih. Warisan untuk ibu antum sebagai istrinya ayah itu dapat 1/8. Sisanya 7/8 bagian untuk 3 anak laki dan 2 anak perempuan. 3 anak laki-laki kali 2 bagian 6. 6 tambah 2 8. Ya, kalau ini bisa dibagi langsung tadi ada 3 laki-laki ya dengan 2 perempuan, berarti tiap anak laki-laki dapat 2/8. Ya, kali sisa warisan. Yang perempuan 1/8 kali sisa warisan. 1/8-nya anak sama 1/8-nya istri beda. 1/8 istri total warisan. 1/8 anak perempuan sisa warisan. Paham nih ya? Itu namanya asobah. Harusnya kan begitu. Tapi 2021 emak meninggal juga. Antum bilang pokoknya bandai hanya ada ya, karena surat dijual juga gagal laku juga ya. Yang laku emasnya. Emas itu tersimpan rapi atau dipakai sama anak perempuan? Ada yang dipakai sebagian, ada yang... Nah, yang dipakai sebagian kan dia memakai barang haram. Kenapa haram? Karena nggak tahu pemiliknya. Kalau tiba-tiba dia pakai hilang, dia wajib ganti itu, karena bukan milik dia. Ya, dia memakai barang yang bukan milik dia. Kenapa? Antum tadi bilang semenjak ayah meninggal sampai ibu meninggal kita nggak ngomongin warisan. Alasannya apa? Kita masih kaya, Ustaz. Ya, gaji sebulan bisa 5 tahun baru habis. Jadi nggak perlu ngomongin warisan, katanya begitu. Ya, apalagi ada anak yang terlanjur kaya hidupnya, udah makin susah aja ngomongin warisan. Padahal ya, ketika mau kita ngomongin warisan, itu tanda sayang antum sama babe yang meninggal itu. Tanda bakti kita sama orang tua, menyelesaikan harta warisan peninggalannya. Pertama, antum memberikan kemaslahatan untuk si mayit. Mayit tidak lagi dihisap oleh Allah ketika harta yang dulu dia cari halal, Allah jadikan warisan dibagi kepada para ahli warisnya. Putus, nggak dihisap lagi. Ya. Yang kedua, kalau anak keturunannya saleh dan salehah membagi waris sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya, lihat surat An-Nisa ayat 13. Wa may yuti'illaha wa rasulah. Barang siapa taat pada Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannatin tajri
min tahtihal anhar khalidina fiha. Ya, dia masuk ke dalam surga. Ya, kekal di dalamnya tuh, Bang. Antum yang hidup dapat surga ntar kalau mati, ya, di dunia dapat harta, ziyadatul khair, tambah keberkahannya dari Allah itu. Karena warisan itu mau dikit banyak pasti habis. Tapi kalau menghitung keberkahannya nggak habis sampai antum meninggal, nggak habis keberkahannya itu. Ya. Nah, si mayit bagaimana? Dapat surga nggak? Dapat surga dia sebagai bagian apa? Wasilah. Ketika ayah kerja, ayah usaha, dia dagang, hartanya halal, itu pahala terus itu. Sampai kemudian keluarganya mengeksekusi harta warisan sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya, maka Allah kabarkan, dikirim malaikat ke barzakh itu, ke alam kubur si mayit ini untuk dikabarkan bahwa dia mendapatkan pahala surga. Gegara apa? Keluarganya menyelesaikan waris sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Jadi kalau antum sayang sama babe, segerain. Apalagi sudah 2019 sampai ibu meninggal belum disegerakan juga. Sampai ada ahli waris yang make itu harta warisan itu. Padahal belum tahu dia bagiannya berapa. Nah sekarang penyelesaian. Harusnya bagaimana? Kita nggak perlu lagi misahin mana harta bapak, mana harta emak. Antara rumah, termasuk tabungan dan sebagainya. Kalau ada, si ibu juga punya emas ya. Sekian kilo misalnya, itu emas gitu. Dikumpulin sebatang-batangan gitu sampai yang paling gede segede hebel itu. Masya Allah tuh emas. Ya, nah itu diselesaikan. Bagaimana caranya? Disatuin aja Bang hartanya. Karena nggak ada ahli waris lain yang antum sebutkan tadi. Sekalipun ayah punya saudara, ibu punya saudara, saudara nggak dapat warisan karena ada antum anak laki-laki menghalangi mereka semua. Ya 5 ini, antum sekarang sebelum kita taklim jadi orang awam. Sekarang makom antum naik jadi orang alim. Setan takut banget sama antum sekarang. Ya udah berilmu, maka kewajiban antum mengingatkan saudara di rumah. Ya tadi karena taklim ini harus disegerakan. Sayang kita sama orang tua kita, hayo. Karena salah satu bentuk kedurhakaan anak sama orang tua, salah satunya apa? Anak tuh nggak mau ngurusin. Ya amanah. Ini kan harta warisan amanah. Ya yang harus kita jalankan, selesaikan kan gitu. Amanah dari Allah itu. Ya. Nah kemudian bagaimana si anak laki dan anak perempuan ini dapat bagian tadi itu? Satu anak laki-laki dapat 2/8 atau 1/4 ya 2/8 2/8 1/8 itu adalah jatah yang perempuan. Bagi segera. Perkara hari ini rumahnya, sekarang siapa yang nempatin itu rumah? Kakak perempuan, itu saja dia sudah menempatkan rumah harta haram juga. Alasannya apa? Ya orang belum tahu haknya berapa. Antum mengizinkan, bagaimana bisa mengizinkan harta yang belum menjadi milik ahli waris? Mungkin nggak kira-kira? Nggak bisa ya, kita mengizinkan harta yang belum menjadi hak kita, masih di sisi Allah itu hartanya. Maka segerain musyawarah waris, adapun nanti rumah diizinkan setelah masing-masing tahu bagian sahamnya berapa, silakan. Ya ini kan masalahnya dia nggak tahu nih. Udah gitu punya laki, mantu lagi, ada ipar. Ipar kadang jadi kayak ngeracun. Ya lo kita belum punya rumah neng. Kalau kita rumah dijual, secara antum lawan yang lain kadang ada bisikan-bisikan sesat model begitu tuh. Ya pokoknya lu kudu bertahan. Kalau rumah dijual, ya minimal lu bagi rata dah, minta. Kalau nggak bagi rata, lu gua cek. Nah ini kejadian juga. Ya kakaknya baik, tiba-tiba dicat sama saudara, dapat ancis semuanya. Kalau nggak minta bagi rata, Hasan, lu gua cek. Ngeri dia. Ya takut akhirnya apa saudara jadi galak. Tapi insya Allah mudah-mudahan antum punya ipar gak ya begitu. Ya kakak antum kasih tahu ini nggak boleh. Kalau mau diizinkan, iya. Tapi ini bom waktu. Kita nggak daripada taklim keluar pintu masjid, antum meninggal masuk kita nggak tahu. Ya lagi asik makan snack, risau, ketelan, keselak mati. Padahal baru ngomongin warisan. Nah hak antum gimana kira-kira? Sekarang antum punya bini. Ya, gimana ya? Satu di Jakarta, satu lagi Depok. Ya. Anak berapa? 2. Kalau antum meninggal, anak yatim antum kan 2. Anak yatim antum dengan bini antum itu punya hak atas diri antum sebagai ayah, sebagai suami. Di antaranya aset peninggalan antum adalah dari orang tua ada warisan. Kalau si bini antum ketika antum meninggal dunia,
minta sama ipar, kira-kira gimana? Sama adik kakak antum itu, kira-kira gimana? Lu punya laki aja nggak ributin masalah warisan, lu lagi mantu nanya-nanya warisan, tuh coba. Pasti nggak enak. Anak antum yang yatim ini masih butuh penghidupan, ada harta juga dari dari orang yang meninggal. Mau nanya bingung juga. Akhirnya apa? Hak harta itu tahan. Ini juga yang disebut dengan sebagai apa? Pendusta agama. Ara'aital ladzi yukazzibun fadzalikal ladzi yad'u yatim. Menghardik anak yatim itu maknanya kita memberikan hak si anak yatim. Ya, Nabi Khidir alaihissalam ketika melewati satu kampung ada rumah mau hancur orang nggak peduli, tapi beliau membangun kembali. Nabi Musa tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan Nabi Khidir itu indranya sampai 7. Kalau kita kan cuma 5, dapat 6 aja belagu gitu. Ini indranya 7, Pak. Indranya ke-7. Ya, 2 manusia yang Allah kasih indra sampai 7. Rasulullah SAW sama beliau tuh. Rasulullah kan kadang dalam hadis-hadisnya memberikan informasi tentang masa depan. Itu indra ke-7 itu lewat wahyu itu. Nah, Nabi Khidir tahu bahwa di dalam tanah rumah itu ada harta benda peninggalan bapaknya si yatim ini, Pak. Kalau masyarakat nggak peduli atau anak ini nggak diperhatiin, rumahnya akhirnya hancur, tanahnya bisa diambil sama orang, bahaya. Beliau membangun kembali rumahnya, ya, dengan harapan nanti si anak yatim ini tahu bahwa di situ ada harta warisan bapaknya tertanam dalam tanah itu. Nah, itu saja dijaga harta anak yatim. Nanti kalau seandainya nggak dijual-jual, nggak selesai-selesai, ini sampai kapan? Ya, atau bisa saja kakak perempuan antum yang meninggalkan rumah itu, ya menempati tempat itu, dia meninggal. Kira-kira gimana caranya untuk mengatakan kepada ponakan-ponakan antum itu bahwa rumah ini warisan? Ya, kepada suaminya juga mau nggak dia meninggalkan tempat? Kalau sama-sama ngerti, alhamdulillah. Makanya semenjak kajian ini nanti pulang, saran Anda coba musyawarahkan dengan cara yang baik-baik ya tentang bagaimana bentuk bakti kita sama orang tua, kasih dong manfaat buat orang tua. Jangan sampai kita menjadi orang tua yang mandul ketika orang tua diberikan anak keturunan tapi ternyata anak keturunan tidak memberikan manfaat apapun ketika orang tua meninggal dunia. Maka termasuk mereka yang mandul ya anak-anak yang nggak peduli dengan harta peninggalan orang tua, tidak disegerakan bagi warisnya. Padahal bagi warisan itu ibadah, ada pahalanya, itu kebaikan dan itu bukan kejahatan. Ya, demi Allah tuh bisa antum lihat di surat An-Nisa 13-14, berita gembira Allah kasih surga, berita ancaman ada ancaman neraka. Naudzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya. Tahu modalnya. Ya orang saudara tahu modal ente. Aneh tahu modal ente, Bang. Kan baru sekarang ke masjid sama ikut taklim. Ya, dulu mah begini mulu. Mabok baik ente. Sekarang aja lu jago, kata jago agama, belajar di mana sih lu kan gitu. Kalau nggak pakai lisan kita, boleh nggak pakai lisan orang lain? Oh, sangat boleh. Ya, Imam Abu Hanifah itu beliau belajar sama seorang guru. Emaknya nanya satu perkara, nggak percaya anaknya ngomong. Di hati emaknya, gue nggak percaya nih anak. Bener gak sih jawabannya? Nanya sama gurunya, ternyata gurunya menjawab sama seperti apa yang disampaikan oleh Imam Abu Hanifah. Berarti baru percaya. Nah biasanya saudara sama saudara tahu modal. Akhirnya ya susah lu mau ngomong apa sekarang itu modalnya. Ya boleh pakai lisan orang. Ada di kampung kita, kampung antum misalnya ada ustadz yang mahamin tentang masalah waris. Tinggal bel aja ustadz ke rumah saya dah. Ya kita mau musyawarah waris, antum sampaikan begini. Silakan. Ya. Secara adil, ustadz ini jangan bawa pesanan, nggak boleh. Ya bahkan kalau kita ngundang orang yang menengahi, dia nggak perlu tahu masalahnya hanya disampaikan pada waktu itu saja, supaya dia tidak membawa tendensi kepentingan daripada beberapa ahli waris. Ya hati-hati nih. Kadang juga hati-hati kecelek juga. Ya kadang yang manggil ustadz malah dia yang rugi. Ya pernah contoh saya diundang di satu tempat, dia ngerasa bahwa hibah itu sah, ternyata hibahnya nggak sah. Ya amsyong gitu kan, gue manggil ustadz jadi gue kagak dapat katanya. Ya tapi itu masalah. Berarti saya dalam hal ini kan tidak memihak kepada siapa yang benar menurut tuntunan syariat. Kalau dia salah jangan dibela, nggak boleh, hukumnya haram. Ya, nah jadi silakan pakai lisan orang lain antum berhubungan dengan ustadz-ustadz yang fakih masalah bab mawaris ya.
silakan sampaikan kapan waktunya bisa ketemu ya. Sekarang kan ngaji, ini termasuk kan yang sekarang taklim ini nggak cuma antum di alam syahadah, termasuk mereka yang di alam gaib ikut ngaji Pak. Di Zoom ini kan gaib ini, ya di alam gaib. Nanti tolong dicek tuh, ya ada nggak pertanyaan teman-teman yang di alam gaib itu, kalau ada sampaikan. Ya gitu Bang ya. Ada lagi? Ya silakan. Ya. 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 Baik, harta yang bisa dipindah-pindah itu ada baiknya bisa diserahkan langsung yadan biadin. Apa contohnya? Emas, ya. Emas bisa nggak dibagi? Bisa. Dipotek-potek aja tuh emas. Lu segini Bang, lu segini. Tapi biasa kan akan ngerusak, ya. Ngerusak bentuk dan sebagainya. Mau tidak mau dia harus diapain? Dijual. Atau dengan cara membagi sesuai dengan jumlah gramnya. Kalau bisa. Tapi kan nggak mungkin. Ya, kita nih kurang 1 on nih, gua potek aja dah punya gua, nggak bisa. Akhirnya dia harus pakai apa? Dikonversi, dijual, emas itu dibagi. Uang pun begitu. Tabungan, ya, simpenan, ada deposito, ada hak piutang, itu harus segera dibagi. Tapi untuk harta-harta yang tidak bergerak, semisal properti, ada tanah, ya, luasnya berapa? Bisa dibagi berdasarkan luas tanahnya. Contoh, antum berapa, saudara, misalnya? 5 saudara, laki perempuan berapa? Laki 2. Cuma meninggal bukan orang tua, ini antum yang meninggal. Ya, antum meninggal dunia, punya bini, punya anak, gitu misalnya ya. Nah, pada saat antum meninggal dunia ada warisan tanah. Ya, tanah itu luasnya berapa? Misalnya 1000 meter. Ada anak 5 tadi ya, 3 laki, berapa tadi? 3 perempuan, 2 laki. Berarti bagiannya berapa? 7 bagian. Ya 2 laki kali 2 kan 4. Tambah 3 perempuan 7 kan. Nah 7 bagian. 1 laki-laki dapat 2/7. Sama 1/7 bagian untuk perempuan. Kali berapa? Kali 1000 meter. Ya kalau memang ahli warisnya hanya anak saja. Ya jadi 2/7 tiap anak laki-laki kali 1000 meter. Ya tiap anak perempuan 1/7 ya 1/7 kali 1000 meter. Nah sekarang boleh nggak dibagi berdasarkan luas? Boleh. Tapi masalahnya ahli waris mau nggak diatur tentang lokasinya? Tanah 1000 meter, 1 petak 1000 meter. Cuma kan nanti ada sentimen, ya sentimennya di mana? Masalah letak. Ada yang pinggir jalan, ya. Gue pengen di depan, gue nggak mau di belakang. Yang di belakang, ya pengennya di depan. Yang di depan nggak mau yang di belakang. Akhirnya ngamuk. Ya, pokoknya kalau gue bagian yang belakang, gue tutup, lo nggak bisa lewat. Katanya begitu. Ya gimana mau beli gitu kan. Nah jadi disepakati kalau disepakati dibagi berdasarkan luas, ya pada akhirnya notaris dipanggil, ya bisa aja tuh 1000 meter bagi 7 bagian, laki-laki 2 bagian, yang perempuan 1 bagian, suratnya bisa buat. Cuma masalahnya dia harus mau diatur lokasinya yang mana, harus diapain, diundi, ya dikocok nih, mana nih bagian-bagiannya arah kemana, bagian yang mana. Nah sekarang nih antum Bang, nih kita kocok nih, antum ada di bagian mana? Keluar, oh di bagian dekat sepiteng. Ya ambil udah. Kok dekat sepiteng? Ya kan kocokannya begini. Ya misalnya begitu ya. Nah kalau dia mau diatur, silakan. Dibuatlah suratnya itu. Ya atau misalnya dengan catatan bahwa notaris ya mencatatkan bagian-bagian waris masing-masing boleh saja. Tapi kalau misalnya ada salah satu anak yang membutuhkan bagian warisnya dan dia tidak bisa dijual sepetak-sepetak karena suratnya belum selesai, mau nggak mau kan bagaimana menjualnya? Harus semua. Maka kalau ada satu anak ahli waris ya, ahli waris yang mau meminta haknya, maka yang nggak setuju hukumnya haram. Harus setuju, walaupun cuma 1 suara, yang 4 nggak mau. Ya, kaidahnya apa? Mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ya, kewajiban akan berjalan sempurna karena keberadaan sesuatu itu jadi hukumnya wajib. Nikah siri nggak pakai surat, halal kan? Tapi kalau tidak ada surat menikahnya, maka kewajiban suami kepada istrinya nggak bisa berjalan sempurna. Bini kalau ada suami mangkir nafkah, nuntutnya kemana? Pengadilan, tapi pengadilan nggak ngakuin dia, karena suratnya nggak ada. Maka nikah pakai surat, hukumnya wajib.
Membagi harta warisan bisa berjalan sempurna karena bisa menjual asetnya. Hukum menjual aset itu jadi wajib. Kalau ada anak yang pengen minta dijual, ya harus dimudahkan. Walaupun jualnya nggak mau orang lain, gue beli deh, kata si bontot nih yang banyak duitnya. Bang, mau dijual berapa bagian ente bang? Semeter goceng dah, gitu kan? Dibayar dengan harga yang dia minta, ya boleh aja nawar-nawar. Cuma kalau nawar jangan kelewatan. Ya, kalau kelewatan apa akibatnya? Muternya jauh. Coba nanti jalan kelewatan, muternya jauh. Ya, jadi kalau nawar kelewatan juga jangan. Ya lebay amat lo nawar, orang megoceng dicenggoh. Ya sawar cenggoh aja deh bang. Ya mesodare, ente pelit amat, gak bisa. Harus adil. Ya maka bagian antum yang mau ngejual dibeli oleh salah satu ahli waris. Boleh, itu teknis pak. Walaupun gak semuanya kita jual. Nah, itu penting. Ya, ada lagi ahli waris pakai modus. Yang butuh uang minta sama gua, minjem. Ya, akhirnya dikasih duit. Butuh 1 juta, kasih. Butuh 10 juta, kasih. Nggak bisa bayar. Yang diambil apanya? Tanahnya. Itu nggak boleh, Pak. Utang uang dibayar tanah itu nggak boleh. Ya, kenapa? Karena uang itu termasuk barang mithliyat. Barang yang bisa ditakar. Ya, zaman dulu emas bisa ditimbang. Uang kita tidak ditimbang, tapi ditakar dengan ukuran mata uang tertentu. Pinjamnya 10 juta, pulangin 10 juta. Bukan dibayar tanah 2 pengki. Ya tanah 2 pengki buat bayar. Ya nggak sepadan namanya. Kenapa? Karena uang itu barang mithliyat. Kalau barangnya barang kimiat, barang yang nggak bisa ditakar dan tidak bisa ditimbang, maka dibayar dengan barang yang sejenis, walaupun beratnya berbeda. Contoh, ada tamu main ke rumah kita mau nyuguhin nggak punya makanan, kita pinjem sama Pak Haji sebelah yang punya ayam. Pak Haji pinjem ayam dong. Buat apaan? Ane mau potong nih ayam, mau ane masak, ane punya tamu, mau suguhin. Besok kalau saya punya harta, ya mau bayar itu ayam, bayarnya pakai apa? Pakai uang, atau pakai ayam, atau pakai daging ayam. Kan beda tuh. Pakai ayam apa dagingnya? Kan yang dipakai buat dagingnya doang. Tunggirnya kagak, cekernya nggak dipakai, jeroannya dibuang. Ya, tapi dia wajib mengembalikan dalam bentuk ayam. Mati apa hidup? Mati apa hidup? Hidup, walaupun tidak sama besar. Syukur-syukur itu yang kita bayar, badan si ayam lebih besar ketimbang yang kita pinjam. Kalau itu barang kimiat boleh. Ya, jadi kalau misalnya ayamnya kecil kita pinjam, kemudian dibayar jadi besar. Nah, jadi itu kembali ke masalah antum tadi, boleh saja panggil notaris, bikin sahamnya berapa, gitu kan? Ya, nanti masing-masing ahli waris tahu bagiannya berapa. Tapi ini juga jadi bom waktu juga. Sampai kapan tanah itu tidak dieksekusi? Kalau ada yang meninggal memang tetap aman. Tapi kan orang butuh. Ya, ada orang yang butuh, saya pengen uangnya bukan tanahnya. Nah, sekarang apakah boleh negosiasi ya? Kita nego dalam pembagian waris. Nah, insya Allah tuh materinya besok hari Rabu ya subuh di Karawaci sono, di Palem Semi. Bagi antum yang bisa hadir boleh juga. Insya Allah besok saya ada kajian waris di Palem Semi, daerah Karawaci Tangerang sana. Itu judulnya apa? Ya bolehkah ya nego boleh nggak dalam membagi harta warisan? Nego-nego, tawar-menawar. Ya misalnya lebih banyak, saya butuh uang nggak butuh tanah, harusnya bagaimana? Ya kayak gitu bang ya. Jadi boleh saja. Baik, karena sudah lewat waktu nih. Ini baru keadaan yang kedua. Insya Allah nanti pada pertemuan akan datang kita lanjut lagi. Ya, saya nggak mau segera diselesaikan, nanti ngebul pala gitu. Ya, saya yakin yang baru belajar waris bingung, semerenam dari mana sih? Ini setengah nih dari mana gitu kan? Ya, ya buat kita yang baru belajar pasti bingung. Tapi insya Allah ya tadi yang saya bilang ikan kembung, ikan pari, ya kalau nanya waris bingung, tanyalah sama Ustadz Al-Bukhari katanya begitu. Ya baik, serasa begitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya yakin masih banyak tanya yang belum bisa disampaikan pada hari ini. Tapi insya Allah minta nomor WA saya sama pengurus masjid ya, nanti bisa kita selesaikan lewat WA saja. Ini ada chat juga nggak tahu nih ada isinya apa enggak ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutupkan kalimatul hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.